Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan, dimanapun minasan berada. Genki desu ka? Apa kabar? Semuanya sehat ya? Hai minasan, konkai no jugyo wa untuk pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari huruf dasar dari bahasa Jepang. Yaitu huruf Jepang itu ada 3 macam ya minasan. Yang pertama huruf hiragana, kemudian katakana, dan kanji. Yang akan kita pelajari di hari ini adalah huruf hiragana. Nah, minasan, apa itu huruf hiragana? Hiragana adalah salah satu jenis huruf dalam tata bahasa Jepang yang mewakili satu bunyi. Hiragana digunakan untuk menulis kosakata asli dalam bahasa Jepang ya minasan. Nah, ada cerita di balik huruf hiragana ini untuk pada zaman dahulu ya, pada masa silam. Huruf hiragana ini dikenal sebagai onnade. Onnade, yaitu huruf yang digunakan khalayak perempuan. Huruf hiragana. Nah, untuk khalayak laki-laki pada zaman dulu apa sensei? Adalah huruf katakana. Huruf katakana. Nah, untuk hari ini langsung saja kita akan mempelajari cara-cara penulisan dari A, I, U, E, O, dan seterusnya. Oke, minasan, di sini ada beberapa huruf. Ya, ada A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko, Sashi, Suseso, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk huruf Jepang ini, mereka tidak memakai huruf abjad ya minasan. Bukan A, B, C, D, E. Tidak sama seperti kita, melainkan mereka hanya menggunakan huruf vokal. Ya, mereka hanya menggunakan huruf vokal. Ada A, I, U, E, O, nah, vokal semua. Ka, Kiku, Keko, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita akan memulai pelajarannya. Untuk yang pertama adalah huruf A. Hai minasan, di sini sensei akan menulisnya. Nanti minasan langsung bisa mengambil buku catatannya masing-masing. Ya, karena sensei akan menulisnya untuk huruf A. Nah, di sini coba diperhatikan. Coba dilihat garis mana yang akan kita tulis terlebih dahulu. Ya, ada garis yang ke-1 itu bagaimana, garis kedua, dan garis ketiga. Coba diperhatikan. Nah, cara menulisnya gampang minasan. Coba minasan dibuka bukunya. Yang pertama coba diperhatikan. Buatlah garis seperti ini. Garis yang pertama dulu, dari kiri ke kanan. Kemudian kalau sudah, ulangi kembali. Ulangi kembali dengan artian tambahi garis kedua. Dari atas ke bawah. Garis kedua dari atas ke bawah ini agak sedikit melengkung ya minasan. Nah, kemudian garis ketiga, kita ulangi lagi. Garis 1 dan garis kedua. Garis 1, garis kedua, dan kita masukkan garis yang ketiga. Garis ketiga. Oke minasan, silakan ditulis untuk di buku catatannya sesuai dengan urutannya yang sudah tertera di layar ya minasan. Coba ditulis. Kemudian kita masuk ke huruf yang selanjutnya. Nah, untuk huruf yang selanjutnya ini gampang saja. Ini hanya menggunakan 2 garis, yaitu garis pertama dan garis kedua. Oke, di sini kita akan menulisnya sama halnya. Yang pertama seperti ini. Kemudian seperti itu ya minasan. I. A, I. Kemudian kita masuk ke huruf U. Huruf U, garis yang pertamanya itu adalah garis yang di atas ya. Kemudian garis yang keduanya U. U. Tolong dicatat sesuai dengan urutannya, garis ya, garis dari urutannya. Oke, kemudian kita masuk ke huruf yang ketiga.
yaitu adalah huruf E. Gampang saja ya minasang, huruf E-nya. Coba diperhatikan. Seperti itu ya minasang. Nah, akan tapi untuk rambutnya ini rambutnya jangan terlalu panjang ya. Lebih baik seperti itu aja. Oke, kalau sudah kita masuk ke huruf O. Coba kita lihat garis yang pertama. A sama dengan O itu hampir sama. Tolong dibedakan ya minasang. Kalau A dia satu tidak ada tentengnya. Coba diperhatikan terlebih dahulu untuk O ya. O. Ini adalah O. Beda dengan huruf A. Kalau A, untuk garis yang ke bawah ini, dia agak sedikit melengkung. Dan kita ambil dari bawah. Kembali. Selesai. A. Tolong dibedakan. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke huruf K. Ke huruf K. Garis yang pertama itu bagaimana? Coba diperhatikan garis yang pertama. Kita ambil dari, kemudian tarik ke bawah. Kemudian kita ambil dari atas, jangan terlalu panjang, akan tapi untuk garis yang kedua, tolong diperhatikan. Untuk garis atas ini pendek saja ya minasang. K. Akan tapi lebih baik minasang kalau cepat menulisnya seperti ini jadinya. K. Seperti itu ya minasang untuk huruf K. Oke, kemudian kita masuk ke huruf Q. Kita masuk ke huruf Q. Tolong perhatikan untuk huruf Q di sini, ya. Di sini ada dua cara. Nah, untuk yang pertama coba kita lihat untuk di layar kaca minasang semuanya. Bukan di layar kaca, maksudnya sih coba dilihat untuk di materinya cara-cara untuk penulisannya itu dari mana saja. Untuk yang pertama huruf garis yang pertama kita tulis garis strip, akan tapi itu agak sedikit miring. Kita ambil dari kiri ke kanan. Nah, kiri ke kanan ini ketika kita akan menggariskan ke kanan itu garisnya agak sedikit naik. Garis satu dan garis kedua. Seperti ini. Garis ke satu, garis kedua. Agak sedikit naik. Kemudian garis ketiganya, ya. Satu. Dan melengkung. Q. Oke, itu cara penulisannya. Garis ke satu, garis ke satu, garis kedua, garis ke satu, garis kedua, garis ketiga. Q. Oke minasang, untuk huruf Q ini kita bisa juga menulisnya dengan bentuk seperti ini. Seperti ini ya minasang. Tidak menyambung ya untuk garis yang ketiganya, untuk lengkukan yang di bawah itu tidak menyambung. Bisa juga kita menulis seperti itu ya. Kita hanya menambahkan
garis melengkungnya di bawah. Seperti itu ya minasan. Ki. Oke. Kemudian kita masuk ke huruf yang berikutnya, yaitu ada huruf ko. Untuk huruf ko di sini, ini hanya satu huruf ya minasan. Ini hanya satu huruf. Kita menulisnya dari atas ke bawah. Langsung seperti ini ya minasan. Ko. Tolong diperhatikan. Untuk garis yang ini ya, harus datar ya minasan. Untuk dari atas ke bawah. Kunya di sini harus datar. Nggak bisa seperti ini. Nah, ini tidak datar. Tapi coba kita samakan. Ku jadinya. Dan untuk penulisannya kita nggak boleh putus-putus ya minasan. Seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, langsung saja. Ku. Biar sempurna untuk penulisannya. Nah, untuk putus-putus ini melainkan nanti ada kelihatan disambungin gitu. Nah, tapi langsung saja seperti ini. Ku jadinya. Kakiku. Kemudian kita masuk ke K. Huruf K. Huruf K, huruf yang pertama, yang garis pertama itu agak dilengkukin sedikit ya minasan. Kemudian garis yang kedua, kalau sudah garis pertama kita buat lagi garis yang pertama. Tambah garis kedua. Kalau sudah, buat lagi garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Jadinya K. Paham ya minasan? K. Oke. Langsung saja kita masuk ke huruf yang berikutnya, yaitu adalah huruf ko. Huruf ko. Penulisannya coba diperhatikan huruf ko di sini. Ya, ada dua garis. Nah, ini untuk garis yang pertama dan garis yang kedua. Tolong diperhatikan nih minasan. Yang mana terlebih dahulu kita tulis, yaitu garis yang pertama yang di atas. Agak melengkung. Kok jadinya? Nah, bisa minasan buat seperti ini. Akan tetapi bisa juga minasan seperti membuat bola mata bagaimana? Seperti itu. Seperti membuat bola mata. Nah, ini kan bola mata nih kalau kita buatkan seperti ini. Nah, ya, seperti buat bola mata. Nah, itu sudah ko. Gampang saja ya minasan untuk membuat ko. Nah, tolong perhatikan walaupun ini hurufnya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ya, akan tapi ini bukan datar ya. Yang di atas ini tolong perhatikan, ini tidak datar melainkan agak sedikit melengkung. Seperti ini. Coba kita ulangi kembali lagi untuk huruf ko yang lebih sempurnanya. Huruf ko. Minasan bisa dilatih di rumah ya minasan. Oke, kalau kita sudah masuk ke huruf ko, langsung saja kita masuk ke huruf yang berikutnya, yaitu bentuk S. Yaitu bentuk S. Apa itu bentuk S? Bentuk sa, si, su, seso. Bentuk sa, si, su, seso. Coba dilihat untuk sa. Nah, untuk sa ini di sini minasan ya. Garis yang pertama itu ya kita ambil dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, untuk sa di sini tidak datar melainkan agak sedikit ke atas juga ya. Nah, itu enggak
ke atasnya itu nggak langsung ke atas ini, akan tapi sedikit saja. Nah, sedikit saja. Kemudian garis yang kedua kita ambil dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau sudah, kita tambahkan lengkukannya. Jadinya sa. Yang pertama, garis yang kedua, sa. Nah, untuk huruf sa ini, ya minasang, ini kan ada lengkukannya. Lengkukan ini sama seperti halnya seperti huruf Ki tadinya. Minasang kalau ingin mereview kembali untuk huruf Ki, coba lihat kembali di huruf Ki. Untuk huruf Ki tadi, ada lengkukannya juga. Untuk huruf sa di sini juga ada lengkukannya. Sa di sini juga bisa kita tulis seperti ini. Sa. Sa. Nah, akan lebih tepatnya minasang tulislah seperti ini. Ya, seperti yang ada tertera di materi kita kali ini. Sa. Oke, kalau sudah menulis sa, kita masuk ke shi. Untuk huruf shi di sini minasang, simple sekali ya minasang untuk membuat shi. Seperti mata pancing. Seperti mata pancing ya minasang. Shi. Nah, akan tapi jangan seperti ini. Tulisannya jangan seperti ini. Agak dilengkukan sedikit ke kanan. Ya, yang pertama kita ambil, kemudian shi. Ini yang benar. Oke, minasang, kalau sudah untuk huruf shi, ya untuk huruf shi di sini hanya satu goresan ya, tetapi dengan teliti untuk walaupun satu goresan, di sini dilatih untuk ditantang kita untuk membuat seberapa bagus sih kita membuat huruf shi. Kemudian kita masuk ke huruf se. Kita masuk ke huruf se. Huruf se di sini hanya ada 2 goresan. Akan tapi coba dilihat terlebih dahulu. Garis yang pertama. Kemudian kita masukkan garis yang kedua. Garis yang pertama, garis yang kedua. Coba diperhatikan. Untuk pembuatan se di sini ya ada huruf seperti ini. Nah, untuk huruf ini ya minasang, kita buatkan datar. Maksud datar seperti apa sensei? Coba kita kemarin ini huruf garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua. Garis yang kedua, coba dilihat. Datar. Jangan seperti ini. Ya minasang, akan tapi datar. Ini hampir kena. Nah. Saya ulangi sekali lagi. Salah ini. Se. Ya, minasang, tolong diperhatikan. Datar. Dan untuk garis yang ke bawah ini, ya minasang, diusahakan jangan terlalu panjang ya. Pendek aja nggak apa-apa ya. Hai. Kemudian kita langsung saja masuk ke huruf C. Kita masuk ke huruf C. Nah, C di sini ada 3 garis. Garis yang pertama, tetap garis strip. Kemudian garis yang kedua, kita ambil dari kanan terlebih dahulu. Nah, garis yang kedua dan garis ketiga itu seperti berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. Garis kedua ke kiri, garis yang ketiga itu garisnya ke kanan. Coba kita lihat dulu untuk garis yang kedua. Garisnya pendek dan menghadapnya ke kiri.
Saya ulangi sekali lagi. Ini Salvi. Untuk hurufnya kita ulangi. Oke, minasang, coba ditulis sesuai dengan garisnya. Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke huruf O. Kita langsung saja masuk ke huruf So ya, minasang. So. Untuk huruf So di sini hanya satu goresan, akan tapi kita ambilnya dari atas terlebih dahulu. Kita menggambar Z terlebih dahulu ya, minasang. Z. Kalau sudah, langsung saja. Nah, Z yang di sini ya minasang, yang paling ujung di sini. Nah, kita balikkan lagi ke depan. Kita balikkan lagi ke depan. Ya. Salah. Astagfirullahaladzim. Oke, minasang, kemudian kita masuk ke huruf So. Nah, huruf So di sini ya. Coba perhatikan, hanya ada satu goresan. Nah, goresannya itu adalah garis yang paling atas terlebih dahulu. Coba diperhatikan. So. Gampang ya untuk menulisnya. Oke, minasang, untuk So harap dipelajarin lagi di rumah ya, dan huruf-huruf yang lainnya. Kemudian kita masuk ke huruf Ta. Nah, minasang sambil menulis ya, alangkah baiknya. Oke, untuk penjelasan nantinya akan saya jelaskan ya untuk di akhir ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu untuk hurufnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke huruf Ta. Huruf Ta di sini ada 4 garis. Garis yang pertama itu strip. Garis yang kedua itu dari kanan ke bawah. Kita ambil dari sini ke bawah. Ya, miring ya, dari kanan ke bawah. Dari kanan ke bawah kiri. Kemudian kalau sudah, garis yang ketiga dan garis yang keempat itu seperti huruf Ko. Minasang sudah paham ya untuk huruf Ko tadinya. Nah, saya ulangi kembali untuk garis-garisnya. Garis yang pertama. Garis yang pertama, kedua. Garis yang pertama, kedua, ketiga. Garis yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sama dengan Ta. Oke, kalau sudah, kita masuk ke huruf C. Nah, untuk huruf C di sini minasang, nah ini kan kita masuk ke Ta, Ti, Tu, Te, To. Kita masuk ke T ya, Ta, Ti, Tu, Te, To. Nah, untuk huruf Ta, Ti di dalam bahasa Jepang, Ti itu tidak ada. Kita tidak memakai Ti. Akan tetapi, kita memakai Ci. Ti sama dengan Ci. Ta-ci. Ya, dari Ta-ti itu menjadi Ta-ci. Nani-nani nantinya ya. Ta-ci. Nah, di sini ada Ci, bukan Ti. Untuk huruf Ci, coba diperhatikan untuk huruf Ci.
ada 2 oretan ya minasan. Untuk huruf C ada 2 oretan ya. Coba diperhatikan, oretan yang pertama itu tetap garis miring terlebih dahulu, garis step terlebih dahulu. Kemudian garis yang kedua ini kita ambil dari atas. Akan tetapi tidak lurus, melainkan agak miring ke kiri. Agak miring ke kiri. Sudah dibentukin seperti kita menulis huruf ta bagaimana. Ya minasan, kemudian kita ambil lengkukan ke kanan sampai ke bawah. Jadinya ci. Kita ulangi sekali lagi. Ci. Kita ulangi sekali lagi. Ci. Ci. Ya minasan, dipelajari di rumah. Dan penulisannya sesuai dengan garis-garisnya. Kemudian ya, kita masih masuk ke ta, ti, tu, teto. Yang mana? Coba diperhatikan untuk ta. Nah, untuk ta, ti, tu, teto dalam bahasa Jepang, untuk ti itu kita menggunakan chi. Untuk tu kita menggunakan se. Kita menggunakan se. Ya, kita menggunakan se. Oke, kita masuk ke se. Huruf se di sini, huruf se di sini hanya satu oretan, yaitu dari kiri ke kanan, lengkukan ke bawah, ke kiri lagi. Kiri ke kanan, lengkukan ke bawah, kiri lagi. Se. Hampir sama seperti huruf U. Kita hanya menambahkan sudah menjadi U. Kalau se ini agak datar ya minasan, agak sedikit datar. Beda dengan U. Kalau U seperti ini. Kalau se seperti ini ya minasan. Agak sedikit datar untuk yang di atasnya. Oke. Untuk se hanya gampang saja untuk menulisnya. Kemudian kita masuk ke huruf T. Kita masuk ke huruf T. Hanya satu oretan juga, ya. T. Nah, untuk orang yang sering mengaji pada masa kecilnya, ya, pasti ini sangat mirip seperti huruf H dari huruf hijaiyah, ya minasan. H. Ya minasan, tolong latih di rumah. Kemudian kita masuk ke huruf to. Kemudian kita langsung masuk ke huruf to. Huruf to di sini mempunyai 2 garis. Garis yang pertama itu kita ambil dari atas terlebih dahulu. Kalau sudah, kita gambar kembali garis yang pertama, masukin garis yang kedua. Kita ambil dari atas. Kita ambil dari atas harus mengenai, ya. Jangan minasan untuk garis yang pertama yang di bawah ini nantinya untuk garis yang kedua jangan melewati seperti ini. Untuk garis yang kedua. Nah, untuk yang ini garis yang pertama ini tidak melewati, jangan seperti ini. Yang benar seperti ini. Tuh. Hanya gampang saja ya minasan, tolong pelajari di rumah juga. Oke, kemudian kita masuk ke huruf na. Kita masuk ke huruf na. Nah, di sini mempunyai berapa garis? Mempunyai 4 garis ya minasan, mempunyai 4 garis. Coba kita lihat terlebih dahulu untuk garis yang pertama. Seperti membuat huruf T, akan tapi tidak memakai ko-nya ya. Nah, untuk na seperti ini. Seperti huruf lam dan menambahkan garis di atasnya.
Saya ulangi sekali lagi. Huruf yang pertama, garis yang pertama. Garis yang kedua. Garis yang pertama, garis yang kedua. Garis yang ketiga. Garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga. Garis yang keempat. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah. Kalau sudah, tolong dilatih di rumah. Oke, kemudian kita masuk ke huruf ni. Untuk huruf ni di sini mempunyai 3 garis ya minasan. Garis yang pertama, garis yang kedua seperti huruf ko. Garis pertama, garis kedua. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Ni. Ni ya minasan. Oke, di sini minasan bisa dilatih-latih untuk cara penulisannya di rumah. Ya, serapi mungkin di buku catatannya. Nih. Dan seterusnya. Kemudian kalau sudah masuk ke huruf ni, kita masuk ke huruf ne. Kita masuk ke huruf kita masuk ke huruf no. Oke, minasan, di huruf no di sini ya di sini mempunyai 2 garis ya minasan. Coba diperhatikan. Garis yang pertama dengan garis yang kedua ini kita ambil dengan datar ya minasan. Atas ini kita ambil untuk garis yang kedua harus datar. Kemudian kita lengkukin. Kemudian garis lengkung kembali. Jadi no. No ya minasan. Coba dilatih lagi di rumah. Garis yang kiri terlebih dahulu. Kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Lengkung. Kanan ke kiri. Lengkung. No. Ada ekornya. No. Harus ada ekornya. Ya. Jadi no. Oke, minasan, kalau sudah, kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ne. Yaitu huruf ne. Coba perhatikan untuk huruf ne di sini mempunyai 2 garis ya minasan. Garis yang pertama itu garis ke bawah terlebih dahulu, lurus ke bawah. Untuk garis kedua, coba diperhatikan. Setelah kita menulis seperti ini, ya minasan, jangan terlalu sampai melebihi seperti ini. Jangan seperti itu. Ya, akan tetapi dirapatkan untuk ke bawah. Ya, minasan, ke bawah. Kemudian kita ambil kembali. Nih. Nah, di sini masih salah minasan. Yang salahnya di mana? Yaitu untuk huruf ne di sini ada kosong ya minasan. Ada rongganya. Nah, di sini untuk rongga di sini ini sudah salah. Akan tapi yang benar bagaimana sensei? Yang benar seperti ini. Ne. Saya ulangi sekali lagi. Ne. Saya ulangi sekali lagi. Nih, nah ini untuk rongganya nggak apa ya, untuk hanya sedikit saja. Nih. Oke minasan, untuk huruf ne, minasan bisa dilatih di rumah masing-masing. Kemudian kita langsung saja masuk ke huruf no. Ya. Kita langsung saja masuk ke huruf no. Huruf no di sini ya hanya 1 garis ya. Nah, seperti huruf apa ya untuk no di sini? Kita ambil, coba kita perhatikan terlebih dahulu untuk huruf no.
Garis yang pertama, garis yang kedua, no. Saya ulang sekali lagi. Harus menyatu. Diusahakan untuk garis bawah ini harus datar. No. No. Oke, kalau sudah, kita masuk ke huruf wa. Wa mempunyai 3 garis. Garis yang pertama, garis yang pertama yang kedua, garis yang pertama, kedua, ketiga. Paham, minasan? Garis yang pertama, garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga. Sama dengan wa. Ya, minasan. Wa. Ya, gampang untuk huruf wa di sini. Sumimasen, ha ya. Bukan wa. Kalau wa dibaca partikel ya, minasan. Nah, kalau wa di sini dibaca partikel. Wa ya, dibaca partikel. Nah, untuk huruf biasa ini dibaca ha. Untuk huruf wa nantinya ada ya, minasan. Hai, kemudian kalau sudah, kita langsung ke huruf hi. Oke, minasan, untuk huruf hi di sini ya, minasan. Hanya satu oretan, gampang saja untuk membuat huruf hi ya, minasan. Gampang saja. Minasan bisa dilihat di contohnya. Oke, minasan. Kemudian kita masuk ke huruf fu. Nah, huruf fu ini sama dengan hu ya, minasan. Jadi untuk di Jepang tadi kan ada ta, titu, teto, yang mana ti menjadi ci, tu menjadi se. Nah, untuk di ha, hi, hu, he, ho, hu-nya menjadi fu. Hu menjadi fu. Hu menjadi fu ya, minasan. Nah, fu di sini ada 4 garis. Garis yang pertama, garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga, garis yang keempat. Nah, coba dilihat untuk garis yang kedua. Nah, garis yang kedua seperti ini ya, minasan. Nah, tapi bisa juga kita datar seperti ini. Nah, tapi gerakan tangan kita harus cepat. Garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga, garis yang keempat. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk garis yang pertama, untuk garis yang kedua, untuk garis yang ketiga, untuk garis yang keempat, fu. Ya, minasan bisa dilatih di rumah. Oke, kemudian kita langsung masuk ke huruf he. Masuk ke huruf he. Coba perhatikan untuk huruf he di sini. Untuk penulisannya ya, cukup mudah kita ya untuk menuliskan untuk huruf e di sini. Untuk satunya yang pertama hanya sekali garis saja, kemudian ke bawah. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Ya, langsung ke bawah. Nah, ke bawah ini jangan melengkung, akan tapi masih lurus. He. 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 Hai, so yukoto desu minna. Coba dilatih untuk huruf-hurufnya.
Kemudian kalau sudah, kita langsung masuk ke huruf yang selanjutnya, yaitu adalah huruf Ho. Huruf Ho di sini terdiri dari berapa garis? 4 garis. Untuk huruf O mempunyai 4 garis. Coba dilihat untuk garis yang pertama. Kemudian kita masuk ke garis yang kedua. Diulangi kembali, garis yang pertama, garis yang kedua. Garis yang ketiga, garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis keempat, garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Tolong diperhatikan. Saya ulangi sekali lagi. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Untuk garis yang keempat ini ya minasan, tidak melewati seperti ini, tidak melewati seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Tolong perhatikan, bukan seperti ini salah. Akan tetapi ya di bawah di garis yang kedua. Garis yang kedua mana? Garis yang kedua di sini. Nah, garis yang kedua. Di bawah garis yang kedua. Ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Garis pertama. Garis pertama, garis kedua. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Oke, selesai. Ini adalah huruf Ho. Ya, minasan perlu dilatih di rumah. Untuk pembahasan kita kali ini sudah selesai. Ya, terima kasih telah menonton untuk huruf penulisan, cara huruf penulisannya. Kita akan bertemu kembali di part 2. Hai, minasan, arigatou gozaimasu. Chanto sensei ni mite, kite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. Arigatou gozaimashita.